Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Peter dengan NIM 120400050 dari program studi Teknik Telekomunikasi, mata kuliah Jaringan Akses Nirkabel kelas IRB. Di sini saya akan mensimulasikan topologi jaringan berikut menggunakan Cisco Packet Tracer atau kuis dari jaringan akses nirkabel minggu lalu, di mana kita nanti akan menyeting atau mengonfigurasi DHCP dan juga di sini uh, menggunakan server-server berikut dan juga adanya 4 cell tower dan juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 user. Nah, petunjuk soal, daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain @itera.ac.id, dan yang kedua, lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke dua user yang berbeda. Nah, di sini langsung saja ke Cisco Packet Tracer-nya, mana kita akan membuat terlebih dahulu topologi jaringannya. Yang pertama ialah DNS server. Server ada 4. Nah, setiap servernya langsung saja dirubah namanya sesuai dengan yang di ketentuan. Pertama web server, yang kedua DNS server, yang ketiga mail server, lalu DHCP server. Baik, selanjutnya kita menggunakan switch D96424TT, lalu ada router, yang digunakan ialah 2811. Router. Selanjutnya ada switch kembali. Lalu ada access point. Point. Selanjutnya kita masukkan ada 4 cell tower, ada 2 MSC, mana masing-masingnya ini nanti akan masing-masing MSC akan dimasuki oleh 2 cell tower, terhubung dengan 2 cell tower. Selanjutnya kita ke device, di mana ada PC, ada laptop, lalu ada smartphone, ada smartphone kembali, dan ada tablet. Nah,
Lalu masing-masing kita beri nama terlebih dahulu. Untuk yang di atas ialah Caca, lalu di sini Doni untuk masing-masing usernya. Sini ada Budi, lalu di sini ada Edi, lalu untuk PC ada Fadli, terus selanjutnya ada Adi. Nah, untuk cell tower ini kita ikuti saja yang seperti yang di topologi jaringannya, yaitu tower Indosat 1 kita copy agar lebih memudahkan. Untuk kita ganti 2, kita ganti 3, kita ganti 4. Untuk MSC-nya yang pertama itu ialah MSC Indosat 1, lalu selanjutnya ialah MSC Indosat 2. Di sini kita lihat bahwa smartphone dan juga tablet langsung terhubung otomatis ya, karena di sini masih settingan default, belum kita konfigurasi. Sebelum dikonfigurasi, mungkin kita akan sambungkan dulu dengan masing-masingnya dengan menggunakan kabel. Net kabel masing-masing switch, lalu kabel lagi ke router 0, channel 1, lalu kita sambungkan kabelnya ke laptop Caca. Kita sambungkan kembali kabelnya ke access point. Nah, baru kita sambungkan dengan menggunakan kabel cross dari switch ke MSC. Oh, maaf, salah, ke backbone. Nah, lalu dari MSC ini kita gunakan kabel koaksial untuk ke masing-masing towernya. Maaf. Baik, mungkin sudah terready semua. Oke, langsung kita ini saja, kita besarkan agar mempermudah. Oke, mungkin untuk yang pertama kita akan men-setting terlebih dahulu bagian dari upstreamnya, bagian kiri, ke bagian DNS servernya. DNS server kita ke konfigurasi, lalu kita sebelum itu maaf, kita bikin catatan dulu untuk mempermudah bagian IP-nya. Seperti yang di sini untuk web server itu 8.8, 8.8.8.10. Lalu DNS server itu 8.8.8 atau sama dengan Google ya. 8. Selanjutnya mail server 8.8.11. 8.8.8.11. Selanjutnya DHCP server 8.8.12.
8.8.8.12. Selanjutnya di bagian upstreamnya default gateway-nya di sini 8.0.0.2. Lalu untuk bagian downstreamnya 10.0.0.1. Maaf, mungkin untuk di enaknya rapikan terlebih dahulu. Baik, sudah ya, sudah semua. Baru kita ke bagian DNS server ya. Maaf, dirapikan terlebih dahulu. Bagian DNS server kita konfigurasi, kita bikin default gateway-nya seperti pada di sini ya. Untuk upstream-nya kita menggunakan IP yang di sini 8.0.0.2. Lalu DNS servernya kita menggunakan yang di sini, bagian untuk yang Google-nya itu 8.0.8. Terus selanjutnya kita ke fast Ethernet 0-nya di sini kita setting sesuai dengan yang di sini ya, 8.8.8.8. Lalu subnet mask-nya dia akan secara otomatis. Lalu kita ke bagian service, ke bagian DNS. Nah, di sini kita DNS perlu kita daftar, kita tambahkan dulu ya ke bagian sini, yaitu itera.ac.id, karena kan kita sesuai dengan yang tadi ya. Untuk address-nya sebentar, saya agak sedikit lupa. Oke, untuk address-nya maaf 8.8.11 ya, karena kita mau daftarin mail server di sini. Terus kita add. Terus yang kedua kita masukin untuk web servernya ya. Di sini kan web server yaitu www.itera.ac.id. Nah, di sini address-nya kita ngikutin dari sini ya, 8.8.8.10. Nah, kita tambahkan, kita save. Oh, maaf, tambahkan, terus kita on kan. Terus kita silang saja. Selanjutnya kita ke web server. Maaf, sekali klik saja ya, maaf. Sini web servernya seperti tadi, default gateway-nya sama ya, 8.0.0.2. Terus DNS servernya kita menggunakan 8.8.8.8 yang ngikutin dari yang sini tadi. Lalu kita ke fast Ethernet 0-nya. Yang di bagian sini kita isi sesuai dengan yang di sini. 8.8.8.10. Subnet mask-nya diklik akan secara otomatis. Lalu kita ke bagian service, kita bagian HTTP. Bagian HTTP tadi maaf sebelumnya tadi ke bagian next edit, kita edit di sini, kita bagian Cisco Packet Tracer, kita edit menjadi website Itera. Lalu di bawahnya welcome to ini kita ganti website Itera. Nah, jadi ini yaitu seperti HTML itu. Jadi kalau kita membuka nanti website, jadi yang tampil itu seperti ini nanti. Setelah kita save, kita silang saja. Lalu selanjutnya ke bagian mail server. Mail server kita konfigurasi sama seperti tadi ya. Default gateway-nya seperti yang kita tahu, yaitu bagian upstream-nya ini 8.0.0.2. Terus DNS servernya kita gunakan 8.8.8.8. Lalu ke fast Ethernet 0-nya, IPv4 address-nya ini kita gunakan seperti yang ada di sini IP-nya, 8.8.8.11. Subnet mask-nya otomatis. Lalu kita ke bagian service ya, bagian email. Nah, di sini kita perlu kita daftarin emailnya
untuk para usernya yang ada di sini. Kita mungkin sini kita set dulu tera.ac.id, kita set. Nah, untuk usernya contoh, kan contoh ya, kita masukin semuanya satu-satu. Yang pertama Caca, passwordnya mungkin supaya mudah 123 123. Terus selanjutnya Doni, passwordnya kita samain aja supaya mudah. Selanjutnya ada Budi, 123 123. Lalu ada Edi, 123 123. Lalu ada Fadli dengan passwordnya kita samain 123 123. Lalu ada si Adi, passwordnya 123 123. Tambahin. Terus kita silang aja. Untuk selanjutnya ya, kita masuk ke DHCP. Di bagian DHCP ini kita samain seperti tadi ya, kita setting ininya 8.0.0.2, terus DNS servernya 8.8.8.8 untuk IP-nya ya. Terus ke flash Ethernet 0-nya kita samain dengan sini untuk IP-nya 8.8.8.12. Subnet masknya dia akan otomatis. Lalu kita ke bagian service di bagian DHCP. Nah, di DHCP-nya ini kita on-kan, terus kita save. Nah, sudah keluar. Selanjutnya kita ke bagian router ya. Nah, di bagian router ini kita ke konfigurasi. Pertama itu ke flash Ethernet 0 ini kita on-kan terlebih dahulu. Lalu IP-nya kita set untuk defaultnya yang di sini, upstreamnya 8.0.0.2. Terus subnet masknya dia otomatis. Lalu kita ke flash Ethernet ini. Untuk bagian ini kita onin terlebih dahulu. Terus ini untuk bagian downstream ya, untuk ke usernya kita set dengan IP yang ada di sini 0.0.0.1. Terus subnet masknya dia akan otomatis. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP ya, supaya IP-nya ini bisa didapat oleh para user nanti. Nah, di sini pertama, untuk ini kan kita udah dapat ya, ininya kita enter terlebih dahulu. N. Lalu kita ketik di sini configure terminal. Kita enter. Nah, situ sudah muncul. Lalu kita interface fast Ethernet 0/1 karena ini yang untuk di bagian downstreamnya ya, jadi makanya kita untuk itunya kita cek dulu apakah sudah pas untuk kalimatnya, karena jangan sampai typo ya. Selanjutnya kita enter, lalu selanjutnya kita bikin untuk pengecualian IP-nya, kita klik IP DHCP terus pengecualian excluded address. Nah, di sini baru kita setting nih 10.0.0.1 karena sesuai dengan sininya ya. Dimulai dari 10.0.0.1. Lalu di sini kita bebas untuk kita batasin sampai berapa. Di sini mungkin saya coba 25 ya. Jadi nanti user itu dapat IP-nya itu setelah dari IP ini. Jadi dia di atas 25 ini untuk bagian belakangnya. Tuh, terus kita enter. Terus kita ketik lagi IP DHCP full cell, terus kita enter, terus kita ketik lagi network 10.0.0.1, terus kita jangan lupa subnet masknya 0.0.0.255.0.0.0. Selanjutnya bagian default router. Nah, di sini kita bikin samain IP-nya dengan yang tadi, 1.
0.0.0.1. Terus kita konfigurasi DNS servernya. DNS servernya kita menggunakan server Google ya, jadi pakai 8.8.8.8 atau sesuai dengan yang di sini lah. 8.8, terus kita enter. Terus sudah selesai, kita klik exit, terus kita end. Nah, jadi sudah ke konfigurasi ya. Begitu. Selanjutnya, mungkin kita ke access point ya. Di bagian access point sini, sebentar, apakah saya salah nyambungin laptop saja ke, oh iya benar, ke access point. Nah, di access point ini kita konfigurasi ke bagian port 1. Nah, port 1 ini SSID-nya jangan default ya, kita ubah aja sesuai dengan yang di sini. Sebentar, sini tidak dikasih tahu ya. Oh, dikasih tahu, sorry. Nah, ini belum kita rubah ya. Kita rubah terlebih dahulu. WiFi 1 tadi kalau nggak salah ya. WiFi strip 1. WiFi strip 1. Oke, terus kita ubah ya. Sininya SSID-nya sesuai dengan namanya ya. WiFi strip 1. Terus ininya kita kunci pakai WPA2 strip PSK ya, seperti yang kita tahu udah sering lah kita pakai ini ya untuk hotspot atau tethering. Terus kita bikin passwordnya biar mudah, mungkin pengulangan 8 kali angka 1 ya, 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, terus kita silang, terus kita ke laptop Doni ya, supaya laptop Doni terhubung ke ini access point-nya. Kita matikan terlebih dahulu ya di sini karena modulnya belum ini kita cabut, terus kita ke bagian sini PCP 300N, terus kita pasang, terus kita on kan. Nah, setelah di on kan kita ke desktop, terus kita ke bagian PC wireless. Nah, PC wireless itu kita ke koneksi, terus kita refresh, kita mencari wifi tadi untuk setting. Nah, sini kita klik 2 kali, enggak, klik connect. Nah, sesuai tadi kita password yang tadi kita bikin kan pengulangan 8 kali 1, gimana bahasanya? Angka 1 diulang 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kita connect. Nah, di sini seharusnya sudah ke connect ya. Nah, di sini sudah ke connect ya. Jadi kita klik, terus kita cek IP konfigurasinya. Nah, ini kan sesuai tadi yang kita kan tadi dia kita batasin, bukan dibatasin ya, bahasanya kita pengecualian lah untuk IP yang tadi itu, dan dia akan dimulai di atas 25. Nah, di sini kan sudah terlihat bahwa dia dimulai dari angka 32. Jadi sudah sesuai lah dengan apa yang kita inginkan. Lalu mungkin ke bagian sini ya, MSC Indosat 1. Nah, di sini kita konfigurasi. Di sini display name-nya sudah sesuai ya. Nah, lalu kita ganti providernya mungkin karena enak kan di sini PT Seluler, kita bikin berarti PT Indosat 1. PT Indosat 1. Ntar Indosat ya, bukan maaf typo. Indosat 1. Ini kita copy aja. Nanti terus ke backbone. Bagian backbone DNS-nya kan belum ada ya. Kita masukin sini server DHCP. Nah, di sini DNS-nya kita setting terlebih dahulu 8.8.8.8, terus kita save. Kita save ya. Ini ke bagian backbone, dia seharusnya sudah keluar. Belum keluar ya. 8.8.8.8 DNS DHCP DNS server, kita save. Belum keluar ya. Dan setting backbone DNS servernya mungkin nanti dulu. Bagian sini kita samain Indosat 2, Indosat 2.
dan backbone ini, dan servernya sudah keluar ya tuh. Ini 8.8.8.8 save, keluar. Sementara saya kebalik bikin ininya, kenapa sini tidak keluar? 8.8.8.8 save. Mungkin kita delete dulu ya. Kita delete. Oke, kita masukin ulang ya untuk bagian MSC servernya. Maaf, tower mana tadi nih? MSC Indosat 1. Masih kita hubungkan menggunakan kabel koper ke bagian sini, backbone. Oh, maaf, salah, astaga, kan itu. Hubungkan dari sini ke Ethernet ke bagian backbone. Oke, ini kita setting tadi itu seluler 1 terus service 1 ya. Bagian backbone. Oke, sini kita backbone, kita ambil 8.8.8.8, kita save sih, terus kita ke bagian backbone, malah nggak keluar. Baik, maaf sebelumnya tadi agak sedikit ini, tadi setelah agak sedikit ini kita tunggu dia keluar juga ya hasil DNS servernya 1.8. Terus selanjutnya kita akan setting ke bagian tower ya. Bagian tower kita config. Untuk towernya kita ngikutin aja ininya, providernya. Kita ikutin tadi tower Indosat 1. Ini kita copy aja yang mempermudah. Indosat 1. Selanjutnya ke sini juga bagian config kita ubah ini menjadi 2. Terus yang ketiga kita ubah menjadi 3. Ini kita ubah menjadi 4. Oke, nah jadi setelah di setting dia nggak ini ya, nggak keluar, nggak nyambung seperti tadi ya. Sebelum masuk ke bagian ADI, mungkin kita cek ke Caca dulu ya. Berarti kita minta DHCP ininya, kita request IP address. Nah, di sini dapat ya, karena di sini kan menggunakan kabelan, dia jadi langsung ke switch. Jadi dia dapat sesuai dengan yang kita ingin tadi ya, DNS servernya, default gateway-nya, IP address-nya juga di sini sesuai dengan yang tadi ya, kita batasin kan sampai 25 aja gitu. Selanjutnya ke bagian ADI. Di bagian ID ini kita konfigurasi aja langsung ke sebentar 3G 4G. Lalu di sini kita bikin tower 1 ya. Terus kita silang.
Nah, dia langsung terhubung ya. Terus ke PC Fadli, pertama kita matiin dulu, terus kita cabut ininya, terus ke PT host 6 ini, terus kita ganti modulnya. Nah, setelah itu kita on kan, kita konfigurasi, kita bagian sininya, terus kita ubah jadi 2 gitu. Seharusnya langsung terhubung. Nah, terhubung. Bagian 3 ini kita langsung aja seperti tadi ya, kita sesuaikan dengan towernya, dia nyambungnya kemana. Itu, klik, oke. Ini juga bagian 4, nyambung. Oke, mungkin gitu ya. Lalu kita di sini ke bagian ini dulu ya, bagian budi ya. Bagian budi kita ke desktop, kita mau konfigurasi emailnya. Nah, di sini dimulai dari budi ya. Sebenarnya sama semua urutannya, nggak masalah. Cuma di sini saya mulai dari budi aja. Eh, kita ke budi, kita bikin budi @itera.ac.id. Nah, ini kita copy, terus incoming mail servernya kita ngikutin yang itu ya. Di sini 8.8.8.11, outgoingnya juga samain, 8.8.11, username-nya kita bikin Budi, terus password yang kita bikin tadi 123 123, terus kita save. Oke, terus kita ini, terus kita ke edit, sama aja ke bagian tadi email. Sini sebentar namanya Edi ya, Edi, username-nya Edi, sini Edi, langsung aja. Sini samain 8.8.8.11, 8.8.8.11, username-nya Edi, dan sesuai tadi kita bikin passwordnya yang gampang 123 123. Kita save, terus ke Fadli, ini sama aja ke bagian email, Fadli, emailnya fadli.itera.ac.id. Ininya kita sama, kita settingnya email server sini 8.8.8.11, terus ini Fadli, passwordnya sama dengan tadi 123 123. Kita save, terus ke bagian Adi, Adi ke email, Adi, emailnya adi.itera.ac.id. Di sininya sama, kita bikinnya 8.11, outgoingnya sama 8.11, username-nya Adi, terus passwordnya sesuai yang tadi 123 123 yang gampang tadi. Ke bagian Doni, sebentar maaf salah pencet. Doni ke bagian email, Doni, terus ininya 8.8.8.11, terus 8.8.8.11. Nah, di sini kita bikin Doni seperti yang udah kita daftarin tadi ya. Lalu Caca ke bagian email. Ini Caca, emailnya Caca tera.ac.id, sini 8.8.8.11, 8.8.8.11, ini Caca 123 123. Ini kita save. Lalu kita sudah setting semua. Selanjutnya mungkin kita cek terlebih dahulu ya untuk alamat dari IP yang sudah kita daftarin tadi. Tadi kan Caca sudah kita cek ya, IP konfigurasinya sudah dapat. Terus Doni juga IP konfigurasinya sudah dapat. Dia di atas ini tadi ya. 32, 34, terus 28. Di sini 27. Sini 102. Oh, jauh sekali. Sini 26. Oke, mungkin di sini langsung saja kita mulai ya untuk tadi perintahnya yang pertama itu bahwa kita
Kan sudah mendaftarkan, sudah untuk yang pertama. Untuk yang kedua, lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Mungkin dari Caca ya, kita mau email, kita kompos ke Doni. Jadi kita bikin doni@itera.ac.id, misalnya ini ya tugas. Kita kirim, Doni, tugas udah belum gitu. Ya kan, kita sering lah kalau nanya gitu kan. Terus kita send, sudah sukses ya, sukses. Terus kita ke Doni, kita cek emailnya. Ya receive gak? Oh, udah diterima nih. Oh, nih tugas sudah belum gitu kan. Udah, sudah berhasil kirim. Terus dari Doni ini kita coba ke Adi. Adi, tera.ac.id, apa ya bahasanya ya? Tasnya weekend, weekend. Adi, minggu, mabar yuk gitu. Nah, kita send. Nah, di sini kekirim ya berhasil. Terus kita cek di Adi, kita email, receive-nya. Nah, dia berhasil nih. Di mabar yuk gitu. Terus dari Adi ini coba kita kirim ke Fadli. Fadli, tera.ac.id, subjeknya eh, bebas lah, bebas. Terus kita nanya, Fadli, Fadli, udah nonton MPL belum gitu kan. Terus kita send, terus berhasil ya. Terus kita ke Fadli, kita cek emailnya, kita receive, nah kekirim nih bebas. Ini udah nonton ini belum. Nah, terus kita coba dari Fadli, kita kompos ke Edi. Ke Edi, dari tera.ac.id, subjeknya eh, nobar, nobar kali ya. Nobar. Edi, Edi, nobar kuy, gitu kan. Ya bahasa gaul ya, nobar kuy. Nah, dia berhasil kekirim, terus dari Edi kita cek apakah dia keterima ya. Nah, sini keterima nih, sukses. Terus kita kompos lagi ke Budi. Budi, .tera.ac.id, izin belajar. Nih, Budi, udah belajar untuk ujian belum? Gitu, katanya. Kirim, nah di sini sukses. Terus kita cek ke Budi, emailnya berhasil gak? Oh berhasil nih si Budi belajar. Terus dikirim ke Caca, tadi Caca yang belum ya terakhir ya. Tera.ac.id, kita subjeknya apa ya? Sekolah kali ya, sekolah. Caca, besok berangkat bareng yuk gitu. Set, gitu kan. Kita kirim, sukses. Kita cek di Caca. Nah, ini berhasil nih. Nah, jadi dari perintah yang sudah ditunjukkan, kuis ini dia berhasil ya em, untuk penunjuk soalnya. Untuk dia bagian 2 kan melakukan pengujian dengan cara pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke dua user yang berbeda. Jadi kan dia udah ngirim dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi kan dua user yang berbeda ya. Lalu mungkin kita cek yang terakhir, kita untuk config itu tadi ya. Perihal website ya. Kita coba di Adi aja kali. Adi atau web browser. Nah, kita cek. Tadi kan sudah kita setting. Ada kalanya kita cek juga. Terus kita go. Nah, ini website Itera dia keluar ya. Welcome to website Itera. Ya ininya belum kita setting ya tadi ya. Yang penting yang sudah berhasil ya. Jadi em, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf juga tadi ada beberapa kesalahan yang telah saya lakukan dan bersyukurnya bisa teratasi dan juga bisa terselesaikan, dan untuk kuis ini sudah bisa
untuk tugas yang tadi petunjuk soalnya sudah berhasil untuk mengirimkan email dan juga membuka websitenya. Dan jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.